Hai, Mike di sini. Satu dekade terakhir, gue yakin hampir semua laptop kita punya pasti layarnya lonjong dengan rasio 16:9 yang juga udah jadi rasio standar video. Di mana layar-layar HP malah makin lonjong ke rasio 18:9 ke atas, beberapa laptop zaman now malah kembali meninggi. Salah satunya yaitu Acer Swift 3 Air 2. So, inilah yang mereka namakan Acer Swift 2 Air 3. Kebalik ya. Abis namanya panjang. Mungkin kalau dikasih nama Swift Air 2 aja lebih enak gitu. Whatever, yang penting ini laptop terlihat menjanjikan. Secara praktis, desainnya sama persis dengan Swift 3 2019 yang diedit di Photoshop lalu agak di-stretch ke atas jadi berbentuk persegi. Punggung dan casing bawahnya terbuat dari metal, sedangkan frame layar, hinge dan frame keyboard terbuat dari polimer yang semuanya berwarna silver kecuali frame layar berwarna hitam. Meskipun nggak punya kesan mewah selayaknya Swift 5 dan Swift 7, konstruksinya lumayan solid lah, nggak fleksi-fleksi amat. Hinge laptop ini bisa dibuka sampai tiduran, cuma ya nggak bisa dipakai satu tangan aja pas bukanya. Dengan akhiran Air di namanya, nggak mungkin lah ya kalau laptop ini tidak tipis, enteng, dan enak dibawa-bawa. Bentuk kotak ini memang menjadikannya lebih tinggi dari laptop 13-14 inci normal, tapi di saat yang sama, sedikit lebih ramping dari ujung kiri ke ujung kanan. Di sisi atas masih ada bezel yang cukup untuk mengakomodir webcam tanpa cover maupun kill switch. Jadi langsung aja kita ke selling point utama dari laptop ini, yaitu layar 13,5 incinya yang punya rasio unik sekaligus resolusi yang unik. Resolusi aneh yang dipakai bukanlah Full HD, tetapi 2K sekitaran QHD alias 2256 x 1504 menjamin apapun yang ditampilkan di layar ini lebih tajam dari layar Full HD di laptop manapun, dengan gamut luas dan brightness mantap. Paling yang perlu kalian tahu adalah layar ini lapisannya glossy. Kembali lagi, apa sih kehebatan rasio 3:2 kayak gini? Seperti yang udah kita bahas di review MateBook X Pro, ini lebih enak ya untuk produktivitas, misal nampilin 2 halaman dokumen sekaligus, muat lebih banyak baris di Excel tanpa mesti scrolling, window lebih tinggi saat split screen, atau ya tentu baca komik 2 halaman sekaligus. Konsekuensinya adalah ketika dipakai nonton video widescreen, bakal selalu menyisakan item di atas bawah. Jika kalian tipe yang sering nonton YouTube atau Netflix di laptop, mending beli yang Swift 3 standar aja. Masalah port, di kanan ada audio jack, USB 2.0, dan Kensington lock. Lanjut kiri ada charging port, HDMI, USB-A 3.2 Gen 1, dan yang terpenting, USB-C Thunderbolt 3. Kami selalu senang dengan Acer yang gak pelit soal Thunderbolt 3 di Ultrabook. Lalu, kira-kira jeroannya samakah dengan Swift 3 standar? Kita sih dapat sampelnya yang Core i5 Ice Lake dengan Intel Iris Graphics tanpa dedicated GPU, yang menurut gue justru lebih ideal daripada maksa pakai GPU dedicated. Ada juga sih yang versi i7, tapi untuk produktivitas normal, versi i5 ini performa multitasking ringannya udah sangat cukup, plus konsisten di score Cinebench. Asalkan nggak dipakai untuk aplikasi-aplikasi yang demanding visual saja. Meski di gaming, kita bisa dapat framerate yang lebih playable ketimbang pakai UHD graphics. Manajemen panas di sini sangatlah simple. Satu kipas dan heatsink yang buang udara panas ke hinge, nyambung dengan satu heat pipe CPU. So far semuanya adem, nggak perlu khawatir soal panas berlebih di keyboard. Kemampuan upgrade di sini actually sama aja dengan Swift 3 standar, dengan RAM solderan 8GB versi i5 dan 16GB versi i7. Ditemani SSD 512GB NVMe, satu-satunya storage yang bisa kalian upgrade di sini. Lanjut, dengan sebuah keyboard yang sedikit lebih sempit sekalipun, pengalaman ngetik di sini tetap lumayan enak dan key travelnya dalam. Ada iluminasi 2 tingkat, tapi tombol power masih nyatu di kanan atas, belum ada FN lock dan nggak ada lampu caps lock. Yang penting ada sensor fingerprint untuk login, dan berkat chassis yang lebih tinggi, kita dapat ukuran touchpad yang lebih luas. Secara feel sih, padahal mirip-mirip Swift 3 standar. Nothing special. Daya tahan baterainya untuk penggunaan ringan seperti streaming adalah sekitar 11 jam, udah semestinya untuk sebuah Ultrabook kekinian. Adapter yang dibundling adalah adapter 65 watt. Nah, karena ini emang laptop kerja, kualitas speaker downfiring-nya biasa-biasa saja. Baik, menurut kami, di samping bentuknya yang unik, Swift 3 Air 2 merupakan sebuah Ultrabook Intel Ice Lake yang mumpuni untuk kerja dan mobilitas sehari-hari. Apakah kalian senang dengan laptop berwujud kotak seperti ini apa enggak?
Itu tinggal tergantung selera. Cuman yang pasti, layar ini termasuk paling oke untuk harga yang ditawarkan. Dan actually good deal karena udah dapat Office 2019 Home and Student permanen. Jika Anda mau pengalaman Ultrabook yang sedikit aneh, maksudnya berbeda dari yang lain, Acer Swift 3 Air 2 siap menyambut dompet Anda. Itu aja dulu pengalaman singkat kami, semoga video ini bermanfaat. Jaga terus kesehatan kalian, and as always, stay safe.